Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal dengan NIM A1S1211044, di mana kali ini saya akan melakukan presentasi sebuah proposal skripsi penelitian tindakan layanan dengan judul mengatasi bolos sekolah melalui layanan konseling kelompok di SMP X Kota Jambi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Ferdiansyah, SPD MPD Kons, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan layanan, yang mana yang telah memberikan masukan dan arahan selama masa perkuliahan, sehingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi ini. Baik, untuk selanjutnya akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bolos sekolah dapat dikategorikan sebagai perilaku yang dilakukan karena kebiasaan. Kebiasaan ini bisa dilakukan oleh siswa untuk menghindari pelajaran atau lebih mementingkan kepentingan lain daripada belajar sebagai tugas utama siswa, menurut Toirin 2010. Nah, berdasarkan fenomena yang saya temukan di lapangan yang akan melatar belakangi penelitian ini, yaitu ada sebuah fenomena yang terjadi di salah satu kedai kopi. Terlihat banyak sekali siswa yang menggunakan seragam sekolah pada tempat tersebut, dan itu berada di waktu jam pelajaran. Kemudian saya beberapa kali kembali ke tempat tersebut dan melakukan observasi secara tidak langsung, dan saya masih menemukan banyak siswa yang masih berada di tempat tersebut, padahal waktu tersebut adalah waktu jam pelajaran. Nah, dari fenomena tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti dan ingin mencoba mengatasi perilaku bolos sekolah ini. Nah, salah satu intervensi yang bisa dilakukan sebagai media yaitu saya ingin menggunakan layanan konseling kelompok. Maka itulah yang akan menjadi latar belakang dari penelitian saya ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Agar ruang lingkup penelitian menjadi jelas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas layanan konseling kelompok dalam mengurangi atau mengatasi perilaku bolos sekolah. Selanjutnya, berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu apakah konseling kelompok efektif dalam mengatasi perilaku bolos sekolah. Selanjutnya,
sesuai dengan rumusan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas konseling kelompok sebagai metode intervensi dalam mengatasi perilaku bolos sekolah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai persoalan yang diteliti. Kemudian untuk manfaat secara praktisnya, ada dua, yaitu bagi guru bimbingan dan konseling dan bagi peneliti. Kemudian selanjutnya ada anggapan dasar. Konseling kelompok memiliki potensi sebagai intervensi yang efektif dalam mengatasi perilaku bolos sekolah. Dan yang selanjutnya ada beragam faktor yang dapat mempengaruhi perilaku bolos sekolah. Ini termasuk masalah sosial, emosional, keluarga, atau lingkungan yang berbeda yang dapat memengaruhi siswa secara individual. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Sini intervensi konseling kelompok yang terstruktur dan efektif akan mengurangi tingkat perilaku bolos sekolah. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Saya lihat perilaku bolos itu bisa dikatakan meninggalkan sekolah tanpa izin, berkurangnya minat belajar, melanggar aturan sekolah, dan layanan konseling kelompok itu lebih terfokus pada pembahasan dan pemecahan masalah pribadi. Maka sesuai dengan hipotesis tadi, maka intervensi layanan konseling kelompok yang efektif bisa mengurangi perilaku membolos. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada perilaku membolos. Menurut Depdiknas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat. Atau membolos juga dapat dikatakan sebagai ketidakhadiran siswa tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa. Membolos dapat menjadikan siswa menjadi tidak bertanggung jawab dan melepaskan diri dari aturan-aturan di sekolah. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab. Beberapa penyebab siswa membolos ada dari faktor internal dan juga bisa jadi dari faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri bisa melibatkan karakter siswa, persepsi sekolah sebagai tempat yang tidak menarik, dan faktor pribadi siswa seperti motivasi dan perasaan rendah diri. Dan sementara untuk faktor eksternalnya melibatkan aspek kebijakan sekolah, profesionalisme guru, fasilitas penunjang sekolah yang kurang memadai, kurikulum yang tidak bersahabat, serta berbagai faktor sosial dan ekonomi yang berasal dari luar siswa, seperti latar belakang keluarga, status ekonomi, pengaruh teman sebaya, pengaruh teknologi, dan sikap guru. Selanjutnya ada dampak negatif dari perilaku bolos sekolah. Perilaku membolos bisa memiliki konsekuensi negatif yang luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendeknya, bolos dapat mengakibatkan kinerja akademis yang buruk, putus sekolah, penyalahgunaan narkoba, kenakalan, dan kehamilan di usia remaja. Dan dalam jangka panjang, perilaku membolos dapat memprediksi masalah seperti kemiskinan, kekerasan, ketidakstabilan perkawinan, ketidakstabilan pekerjaan, kriminalitas saat dewasa, bahkan
penanganan sebagai akibat perilakunya. Selanjutnya masuk ke bagian konseling kelompok. Layanan untuk pengertiannya sendiri, layanan kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari. Proses ini melibatkan komunikasi antar anggota kelompok dan konselor dengan tujuan untuk pemahaman diri, penerimaan nilai-nilai kehidupan, tujuan hidup, dan pembelajaran perilaku yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan dari konseling kelompok. Menurut Praitno, tujuan konseling kelompok dibagi dua, ada secara umum dan secara khusus. Untuk secara umum, layanan konseling kelompok adalah perkembangannya kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dan untuk tujuan secara khusus, yaitu layanan konseling kelompok terfokus pada masalah pribadi individu peserta layanan. Selanjutnya ada manfaat layanan konseling kelompok. Di sini ada 5. Yang pertama ada mengentaskan masalah pribadi siswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan sosial, meningkatkan keterampilan mengendalikan diri, dan melatih kemampuan bertanggung jawab. Selanjutnya ada asas-asas dari konseling kelompok. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kegiatan, yang keempat ada asas kekinian, yang kelima ada asas kenormatifan, dan juga yang keenam ada asas kegiatan. Itulah tadi penjelasan untuk bab 2. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk bab 3 dimulai dari setting penelitiannya sendiri. Setting penelitian ini tempatnya akan dilaksanakan di SMP Negeri X Kota Jambi. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini akan merupakan siswa yang akan dipilih sebanyak 8 orang siswa melalui teknik pengambilan sampel, yaitu teknik purposive sampling, yang mana teknik ini peneliti atau saya sendiri menentukan pengambilan sampelnya dengan cara khusus, yaitu menetapkan ciri-ciri sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti contohnya di sini, variabel saya adalah perilaku membolos, maka untuk subjek penelitiannya yaitu siswa-siswa yang sering bolos sekolah. Selanjutnya yang ketiga ada instrumen penelitian. Sini saya menggunakan observasi dan juga wawancara untuk instrumen penelitiannya, dan juga ada dokumentasi. Kemudian untuk prosedur penelitian, sini saya akan melakukan penelitian dengan sebanyak 3 siklus. Itulah tadi penjelasan untuk bab 3, dan juga itu menjadi penutup dari presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.